God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose Aplonius Lase di acara Diaspora TV Talk Show dengan narasumber yang sama dengan minggu lalu, yaitu Bapak An Silviana. Kita ingin mengikuti bagaimana kesaksian beliau tentang pelayanannya, bagaimana dia mencari Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi God Lovers semua. Langsung saja kita temui narasumber kita. Selamat siang Pak An. Selamat siang. Kita ketemu lagi Pak, setelah seminggu yang lalu kita sudah bertemu dan kita akan berdoa dulu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami dipertemukan dengan anak-Mu, Bapak An Silviana. Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin acara ini Tuhan dengan kasih dan anugerah Tuhan dari surga. Dan biarlah Engkau pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, selama berlangsungnya acara ini, Anda bisa memberikan masukan dan saran kepada kami di ruang komentar yang tersedia di bawah video ini, ataupun mungkin di samping kiri video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel kami, Diaspora TV, silakan like dan kami ingatkan untuk mensubscribe channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda akan diberitahu oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Okay. Pak An, dari hasil pernikahan dengan Ibu Nona, ada 2 anak. Andika Silviana Putra dan Gloria Silviana Putri. Iya. Nah, bisa cerita sedikit Pak tentang mereka ini? Oke. Anak saya yang besar ini Andika Silviana Putra. Ini yang ya. Sekarang tuh udah lebih tinggi lagi. Tingginya 187. Ya, selesai kuliah dari UPH. UPH bukan uang papa habis ya, enggak. Dia seniman, musikus. Karena dari kecil main piano dan sampai sekarang itu masih melayani di gereja sebagai pianis. Nah, Andika ini kemudian buat band namanya tuh Silviana, pakai nama saya. Karena mau bikin Andika kan Andika Band udah ada tuh ya. Ya, beberapa lagunya juga pernah saya dengar di Prampos juga gitu. Nah, jadi anak saya sekarang itu dia mencoba bisnis lah gitu ya. Bisnis ya kecil-kecilan, tapi saya bilang nggak apa-apa nak. Karena dia pernah tanya sama saya, "Pak, aku kan seniman. Nyari duit gimana dong, Pak?" Gitu kan. Oke, saya bilang gampang. Ya. Nyari duit itu gampang. Caranya gimana? Apa yang kamu senang? Kamu senang mobil kan? Iya, Pak, senang mobil. Ya udah, saya bilang, coba jual beli mobil aja. Nah, sekarang dia buka juga apa itu laundry. Laundry juga. Waduh, dia mulai sibuk sekarang. Nggak apa-apa, saya bilang, nikmati aja. Nah, itu Andika Silviana. Ya sekarang usianya sudah 26 ya. 26 ya. Karena lahir tahun 94. Nah, adiknya? Adiknya Gloria, nah ini si cantik ini kuliah di Cambridge, di UK, di Inggris ya, selama 4 tahun. Dia ambil komunikasi. Ya. Saya masih ingat anak ini, ya, bahasa Inggrisnya susah sekali. Dari mulai SD, SMP, dikursusin, nggak bisa-bisa. Akhirnya waktu diterbangkan ke sana malah bisa. Tapi waktu itu kelihatannya dia mulai tertarik dengan bahasa itu waktu dia di SMA. Karena kawan-kawannya ya. Nah jadi waktu ke Inggris itu dia nggak ada terlalu kesulitan lah dalam bahasa. Sekarang masih di sana? Nggak, udah balik ke sini. Udah tinggal di sini dekat. Ya. Ya. Dan masih belum menikah semua ya Pak? Belum. Baru umur 24. Nah, kalau sedikit melihat ke belakang Pak, dalam hubungan dengan Ibu Nona dan anak-anak juga, kalau mereka menonton video ini Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan ke mereka? Yang pertama yang perlu saya sampaikan begini, ya inilah saya, apa adanya, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Ya. Saya nggak tahu, ya apakah saya bisa dinilai sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Apakah dosa-dosa saya yang lama juga sudah diampuni, begitu, ya. Karena sejujurnya saya sudah minta maaf apa yang sudah saya lakukan dulu. Saya tahu nggak mudah seorang istri melupakan ya, kelakuan suaminya,
Ya. Dan itu memang itulah yang harus saya sadari sebagai seorang suami. Lebih mencoba untuk mengerti. Kalau tiba-tiba istri saya muncul, ya bisa aja tuh, tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba muncul, ya. Ya udah saya diam. Makanya saya lebih banyak sekarang kalau istri saya emosi ya saya diam. Ya. Karena saya tahu memang saya yang salah. Demikian juga dengan anak-anak saya. Anak saya yang laki-laki, anak saya yang perempuan, saya tanya mereka, kamu kecewa nggak dengan tindakan papa dulu? Ya pasti kecewa. Nggak ada yang nggak kecewa. Bisa nggak kamu mengampuni papa? Dan mereka bilang mereka sudah mengampuni. Jadi kami sudah rekonsiliasi. Tapi saya tetap menyadari, ya, justru itulah kehati-hatian kita sekarang. Ya, jangan sampai itu terulang lagi. Ya, jangan sampai itu juga terulang kepada anak-anak saya. Ya, kalau boleh karma lama itu diputuslah. Ya, mungkin saya ada kan katanya keturunan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Mudah-mudahan di saya aja lah selesailah. Begitu. Yang saya mengalami hal-hal yang terburuk. Ya. Dan saya pun juga masih mencoba untuk. Makanya kenapa saya jejali otak saya ini dengan pengetahuan. Ya. Pengetahuan akan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa merubah itu cuma firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lain, kalau menurut saya. Hikmat manusia itu hanya menjerumuskan. Tetapi firman Allah itu yang mengubahkan. Apakah saya sekarang sudah berubah? Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Karena nilai hidup saya nanti dinilai kalau saya udah nggak ada. Apakah saya sampai titik akhir nanti saya meninggalkan dunia ini? Saya masih setia kepada Tuhan atau enggak. Itulah nanti nilai yang sebenarnya dari diri saya. Kalau sekarang ini mungkin saya di depan Anda masih bicara yang baik-baik. Ya, tiba-tiba minggu depan Anda ketemu saya lagi gondol wewe kan. Waduh, ini ternyata Pak Ana ini ngomongnya yang itu sama buktinya nggak sama. Nah itulah manusia itu akan dinilai dari apa? Pada akhir hidupnya. Dan apa yang telah dilakukan. Nah selama saya masih hidup ini saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mungkin tidak akan memuaskan. Ya, tetapi setidak-tidaknya saya sudah berusaha. Salah satu contoh, ya, saya berusaha untuk belajar. Ya, kenapa sampai banyak orang tanya, Pak Anan ngapain sih ambil gelar banyak-banyak gitu ya. Saya bilang cuma satu, saya cuma pengen tahu ilmu. Saya belajar psikologi, saya belajar macam-macam ilmu. Nah sekarang, saya suatu kesaksian. Pada waktu saya baca Alkitab, ini yang luar biasa, Roh Kudus. Pada saat saya baca satu perikop, satu ilmu saya dapat. Jadi dulu saya kehilangan mungkin 30 ilmu, sekarang saya dapat ribuan ilmu dari Alkitab. Kalau mau tahu salah satu ilmunya, mau tahu nggak? Apa itu? Oke, nih saya kasih tahu. Saya pernah khotbahkan kalau nggak salah di gereja ini ya, GKRI. Bagaimana ya firman Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Bahkan sampai berkelimpahan. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, kepadanya yang adanya padanya pun akan diambil. Artinya apa? Di sini ada kekuatan syukur. Kita harus mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan beri sekarang. Kita punya tangan, kita punya kaki, punya badan, masih sempurna nih. Ya, masih sempurna. Saya pengidap diabetes udah dari umur 27 tahun. 27 tahun loh. Sekarang 65 tahun. Udah berapa tahun? Dan puji Tuhan, ya, saya masih sehat, diberi kesehatan. Ini karena saya bersyukur dengan apa yang sudah diberi. Bersyukur itu artinya apa sih? Bersyukur itu betul-betul kita menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan, itu bersyukur. Kalau Tuhan seperti di ayat yang lain lah, ya, di dalam Mazmur 127, ya ayat 2. Sia-sia orang berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, makan roti dari hasil jerih payah, tapi Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada saat tidur. Ternyata tidur, nah itu, ya, mempunyai nilai yang luar biasa.
pada saat yang Anda tanyakan tadi ya, kesadaran delta itu, kita bisa dalam situasi itu. Recovery cell terjadi loh. Anda percaya nggak? Sel saya 20 tahun lebih muda daripada umur saya. Betul. Itu karena itu. Saya latih. Jadi firman Tuhan ini bukan cuma sekedar ya, firman yang cuma sekedar logos begitu ya. Tetapi betul-betul kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Ini ilmu yang luar biasa gitu. Makanya saya terus belajar. Sayang kalau jadi orang Kristen nggak mau belajar ilmu ini. Dan ada ribuan mungkin jutaan ilmu yang ada di dalam Alkitab. Dan selalu relevan dengan kehidupan. Dan sangat relevan. Anda lihat rambut saya? Coba cari ubannya. Dicat? Enggak. Coba lihat gambar yang di foto saya yang lama. Itu udah mulai botak. Kenapa kok jadi numbuh lagi sekarang? Ya ada sih obat, tapi enggak semua obat itu kan bisa menumbuhkan. Tapi saya percaya ini anugerah Tuhan. Walaupun kita tahu lah ya, bertambahnya usia pastilah, ya sadarlah. Ya karena saya 3 kali udah mau mati. Ini yang saya belum ceritakan kan dari tadi. Jadi saya tahu proses orang mati itu seperti apa. You tahu proses orang mati? Seperti apa? Mulai dari kaki dingin. Ujung jari kaki mulai dingin, terus naik ke atas dingin. Dinginnya tuh kayak es kalau Anda pegang. Dan saya ngalamin itu pernah dingin itu menjalar. Ya. Menjalar sudah sampai kemari nih. Saya pikir nih 1 jengkal lagi udah lewat. Makanya saya bilang sama istri saya, "Mah boleh nggak Mama pindah dulu ke kamar anak-anak. Saya menghadap dulu Tuhan." Pada waktu sudah sampai di sini saya bilang, "Tuhan kalau boleh beri saya kesempatan untuk melakukan yang terbaik, yang sesuai Engkau tunjukkan." Turun lagi, mulai anget lagi. Itu. Dan 3 kali saya mengalami. Makanya saya bilang, saya udah nggak takut mati, karena saya tahu. Ya. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Apabila matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan bercahaya. Masuklah ke dalam jalan yang sempit itu. Ya, karena jalan yang lebar itu menuju kejahatan. Itu bukan cuma sekedar kata-kata begitu. Itu ilmu yang harus kita praktekkan. Kalau kita nggak praktekkan, ya sia-sia. Ya kita hanya cuma sekedar manusia biasa aja. Tetapi harus diingat, kalau kita pintar, kalau kita punya ilmu banyak, tundukkanlah pikiran ini di kaki Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Ya. Supaya apa? Supaya jangan kita sombong. Saya dulu belajar yoga. Yoga yang paling tinggi di dunia. Namanya itu Surat Sabda Yoga. Dan kalau untuk pencapaian dunia aja gampang gitu. Ya. Tapi itu bukan saya tinggalkan, dibuang pada waktu saya dibaptis. Ya seperti itu. Ya. Dan puji Tuhannya adalah Bapak mengalami berbagai recovery yang luar biasa ya Pak ya. Dipulihkan dari keluarga yang berantakan. Sangat. Apakah Anda melihat itu bahwa Anda beruntung? Bukan cuma untung. Kalau untung sih semua orang juga di dunia ini ya nggak beragama pun bisa untung. Ini bukan masalah untung, ini anugerah. Anugerah. Ya, ini anugerah. Kalau bukan Tuhan yang turun tangan, kalau bukan Tuhan sendiri, makanya saya percaya ya, orang percaya itu kalau jatuh tidak sampai terjerembab. Ya, ada masih tangan Tuhan yang itu yang saya rasakan. Sampai detik ini loh, sampai detik ini, ya. Saya kadang-kadang sebagai lawyer yang udah nggak bisa kayak lawyer dulu lagi dong. Saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Peradi yang harus menunjukkan bagaimana saya bersikap. Pertama sebagai seorang Kristen, kedua sebagai seorang pendeta, ketiga sebagai seorang lawyer. Harus memberi contoh kepada advokat-advokat yang lain bagaimana tingkah laku saya. Saya jaga ketat. Menjadi surat terbuka. Oh, surat terbuka lah, saya nggak bisa lagi misalnya aneh-aneh begitu ya, yang biasa dilakukan oleh lawyer-lawyer, saya udah nggak bisa lagi. Ya mungkin pemasukan saya udah jauh berturun sekarang ya. Ya seperti Pak Saud bilang dulu, hobi saya memang ngumpulin mobil. Gitu ya. Tapi untuk sekarang, saya lebih banyak berserah kepada Tuhan. Bukan berarti nggak mau berusaha, no. Tapi lebih menikmati pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Ini contoh ya, mohon maaf ya.
doa saya memang betul saya, berikanlah rezeki pada hari ini. Ya memang hari ini ya untuk hari ini. Kalau Anda tanya Pak Anan, depositonya banyak. Saya nggak punya deposito. Boleh tanya istri saya itu. Ya, saya betul-betul hidup untuk hari ini ya untuk hari ini. Tapi apakah saya kekurangan? Ternyata enggak loh. Ya, Tuhan tetap kirim klien. Ya, tetap makan, tetap punya mobil, bisa jalan. Tetap kok. Tanpa harus mengorbankan ya diri kita sebagai... Kan banyak orang melacurkan diri kan. Menjual kehormatannya kan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Jangan. Justru keimanan kita yang harus kita... Karena Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ya. Ya termasuk aspek kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita. Ya. Gitu loh. Makanya saya senang ya. Pernah saya mendengar dari Ibu Debbie Baasir ya. Ya. Saya penggemar beliau. Saya sering dengar khotbah. Dia pernah khotbahkan 2 Korintus 10 ayat 1 sampai. Kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita tidak menggunakan cara-cara dunia. Tapi kita menggunakan sesuatu yang ada kuasa Allah. Kuasa Allah itu apa sih? Yang bisa mendobrak dinding-dinding. Kan begitu ya. Dinding apa? Dinding kekhawatiran, ketakutan, kemelaratan, semuanya. Doa, D-O-E-A. Nah, cuma masalahnya bagaimana kita berdoa, ini yang paling penting sebenarnya. Kita orang Kristen ini ya harus menemukan bagaimana doa yang benar. Karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Jadi harusnya gimana? Jadi orang benar dulu supaya doa kita berkuasa. Iya. Tapi ini kan harus dipelajari. Emangnya datang sendiri? Enggak lah. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi semua pengalaman hidup saya itu adalah hasil praktek dari pengetahuan saya akan firman. Ya. Tidak ada satupun, ya termasuk kejatuhan saya. Akhirnya saya lihat, oh iya, kenapa kok saya bisa jatuh waktu itu? Karena pengetahuan saya yang sangat kurang, yang sangat minim tentang Kristus. Seandainya ya, orang-orang yang saat sekarang ini jadi Kristen mau mendalami, meluangkan waktunya. Ya. Untuk secara komprehensif tahu tentang kristologi. Ya, kalau bahasa kerennya gitulah ya. Tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Saya yakin. Tapi kalau orang yang cuma hangat-hangat, kasarnya hangat-hangat tai ayam ya. Suam-suam kuku dibuang sama Tuhan. Ya. Tuhan mau ya orang yang serius. Ya. Itu, seperti itu. Dan itu makanya Bapak terus belajar. Dan kalau kita lihat gelar di belakang Pak, di depan nama Bapak itu luar biasa ya. Dari depan itu ada doktor, kemudian pasti ada pendetanya ya, kemudian ada SH, sarjana hukum, terus MBL, Master of Business Law, ya. Master of Business Law, yeah. Law, and ada MA, ada MA, Master of Art, ya. Ada MTH, teologi ya, dan ada PhD. Iya. Bapak pernah mengalami dilematis nggak Pak? Ketika ilmu ini kayaknya bertentangan dengan firman Tuhan. Justru saya tuh amat sangat bangga. Ya, bangganya bukan bangga mau membanggakan diri, bukan. Artinya gini, gelar-gelar saya itu terkait dengan Tuhan. Doktor saya bukan doktor hukum. Doktor saya doktor teologi. Makanya waktu ditanya ya, kop surat saya kebetulan persis sama, hanya nggak ada MA dan MTH-nya. Hakim tanya nih, saudara pengacara ini gelarnya banyak banget, gimana ceritanya? Itu jadi saya bilang, terima kasih Pak Hakim, ini sebagai suatu pembelajaran. Kalau ada SH di sana, ada doktor di sana, ini pasti doktornya bukan terkait dengan hukum. Kalau saya doktornya itu dokter hukum, SH-nya pasti udah hilang. Jadi disiplin ilmu yang lain. MBL, karena saya dapat dari luar, Master of Business Law. Ya. Itu S2-nya. Jadi saya bukan MH, bukan Master Hukum, tapi Master of Business Law. Gitu. Seperti itu saya bilang. Oh begitu? Wah berat katanya. Iya, karena teologi itu nggak gampang. Kalau ilmu hukum buat saya udah di luar kepala. Orang saya dari tahun 77 saya udah jadi lawyer. Iya.
Iya, apa yang kurang untuk saya? Gitu. Karena kalau hukum tuh gampang kok. Kalau kasus itu perdata cuma dua, prestasi atau perbuatan melawan hukum. Cuma itu. Ya, sepinter-pinternya lawyer itu cuma dua kalau perkara perdata itu. Pidana ya, you tahu lah ya. Perkara-perkara paling penipuan, penggelapan, ya korupsi ya seperti itu. Jadi untuk saya nggak ada hal yang istimewa. Tetapi pengetahuan tentang Tuhan yang udah jelas Tuhannya aja tidak terbatas ya. Kita mempelajari sesuatu yang tidak terbatas. Wah, jadi nggak ada akhirnya. Yuk sampai mati kita harus belajar. Iya. Luar gitu biasa. Ya. Dan terkait tadi bidang Bapak di bidang hukum, Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat kan kita hubungkan dengan kondisi keindonesiaan kita. Indonesia. Bagaimana Anda melihat terkait penerapan hukum penistaan agama? Bapak melihatnya dari sudut pandang lawyer, seorang Kristen, apakah hukum ini sudah adil nggak sih Pak? Dan apa yang harus kita lakukan? Baik, saya buat ilustrasi dulu ya untuk menjawab itu. Saya pernah ditanya begini, Pak Anan itu kan dulu Muslim. Tentunya Anda menguasai Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, Ijma ya. Saya bilang saya menguasai. Tapi kenapa kok nggak pernah dipakai itu? Ya, untuk pada waktu kita di marketplace atau apa ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Tahu jawaban saya apa? Saya bilang Alkitab saya yang saya pelajari, baik Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sudah cukup buat saya untuk menjawab apapun yang ditanyakan orang tentang saya dan Tuhan saya. Selesai. Jadi saya nggak pernah, mohon maaf, ya, saya nggak pernah mengutip Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, Ijma, ya, nggak pernah saya dalam pergaulan saya. Walaupun saya tahu. Iya. Nah yang terjadi sekarang apa? You tahu nggak? Banyak yang diseret masuk ke pengadilan dan segala macam gara-gara apa? Karena mengutip Karena itu. mengutip itu. Kenapa saya nggak ngutip? Loh Alkitab saya lebih hebat kok. Lebih hebat. Apa yang kurang dari Alkitab saya? You mau tanya apa tentang Tuhan dan diri saya melalui Alkitab? Di sana semua ada jawaban. Ada solusi. Nah kalau udah ada yang hebat, kenapa pakai yang lain sih? Iya. Menarik. Iya. Ya janganlah. Ya. Kalau kita mempelajari silahkan. Ya. Kita kan perlu pengetahuan. Jadi kita bisa menghormati orang lain. Menghormati agama lain kan. Ya. Tapi jangan untuk menyerang orang lain. Ini yang saya lihat. Ya. Waduh ini di media sosial ini luar biasa. Saling jelek. Saya bilang orang ketawa. Saya akan bicara cuma apa yang saya percayai. Bahkan saya berkhotbah nih. Saya hanya mengkhotbahkan apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya belum lakukan, saya tidak akan pernah mau mengkhotbahkan. Even gereja minta, tolong ya Pak Anan mengenai masalah ini. Saya bilang, saya kalau itu belum. Saya nggak mau. Tapi apa yang saya sudah lakukan, saya mengkhotbahkan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau melihat dari background pendidikan Bapak kan yang Bapak tempuh kan sangat menekuni bidang akademis dan terutama teologi ya Pak ya. Dan salah satu alasannya tadi bahwa ingin mengetahui segala seluk-beluk tentang Tuhan. Nah, apakah semua ilmu itu bisa diterapkan dalam setiap pelayanan Bapak? Oke. Saya selalu berprinsip ya, ada 3 tiang utama. Kalau di kekristenan kan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Saya juga dalam mempelajari teologi ini ada 3. Pertama, you must satisfy your intellect. Intelekmu tuh harus dipuaskan dulu. Jangan sampai ada pertanyaan lagi. Di suatu waktu, ya waktunya Kairos, waktunya Tuhan. Mungkin 1 detik saya nggak tahu. Ya, nggak lama. Tapi 1 juta pertanyaan saya tentang Tuhan dijawab. Ngerti maksud saya? Dalam proses saya hablum minallah, dalam saya berproses berrelasi dengan Tuhan, tiba-tiba saya dapat jawaban dari Roh Kudus tentang semua hal yang saya pertanyakan tentang Tuhan. Jadi saya udah nggak punya pertanyaan lagi tentang Tuhan sekarang ini. Saya sudah sangat puas. Itu 1. Yang kedua, keep your mind still. Ya, artinya apa? Coba buat pikiran kita tuh selalu tenang. Anda ada di sini sama saya, tapi pikiran Anda bisa di rumah. 1 menit itu kita bisa ratusan dan ribuan.
Dalam penelitian orang satu hari itu berpikir bisa berapa? Ya tahu nggak? Itu puluhan ribu kali kita berpikir dalam satu hari. Nah bagaimana itu? Mengelola pikiran kita ini. Ya ini yang terpenting. Makanya saya bilang pertama, you must satisfy your intellect. Yang kedua, keep your mind still. Dan yang ketiga adalah losing your identity and become another being. Aku bukan lagi aku, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Selalu ada dalam naungan Kristus, dalam setiap. Nah, jadi saya polanya begini, ya kalau saya melakukan sesuatu apapun. Kalau pikiran saya misalnya berpikir nih ya, sekarang saya mau berpikir gampang lah, contohnya mau berpikir mau selingkuh lah, gitu ya, contoh nih di pikiran saya kan. Tanya nih kepada hati nurani. Tanya, An, lo ketua Dewan Penasehat Peradi. Lu tuh ketua, anggota Dewan Kehormatan Peradi. Lu tuh ketua umum KPKK. Masa lu mau kasih contoh seperti itu? Nah di sini nih, ya nolak nih. Jadi konsep saya pengen selingkuh, di sini ditolak, kira-kira psikosomatiknya jalan nggak? Nggak jalan. Jadi kognitif, afektif, dan psikosomatik. Kita enggak. Pasti kita nggak akan berbuat yang ada di kepala kita. Karena disaring dari sini. Ya. Ini baru nurani loh. Belum lagi pertolongan Roh Kudus. Nah itu saya sangat-sangat, kalau kita sering bergaul dengan Roh Kudus, itu Tuhan akan ingatkan setiap langkah kita. Makanya saya senang lagu. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan itu bukan basa-basi. Tuhan tuh selalu mengingatkan. Kadang-kadang kita jadi kayak orang cengeng tau gak? Mau parkir aja Tuhan. Parkir di mana ya? Kadang-kadang sampai begitu. Ya walaupun lebay banget sih ya. Tetapi kalau kita memang bergaul erat, itu pasti kita akan dibawa ke. Ini yang menarik loh hidup sebagai kekristenan itu. Ya. Nah kalau segala sesuatu kita pakai pemetaan seperti itu kan indah hidup kita. Makanya doa kita apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. You tahu nggak saya sampai ke sini, saya tuh ngapain? Saya doa Bapa kami. Ya kalau lagi ini kan nggak mikir apa-apa, ya udah doa Bapa. Bukan ritual ya. Tapi saya betul-betul renungkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi pikiran kita tuh selalu diisi dengan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Makanya Mazmur 1 katakan, berbahagialah laki-laki yang tidak berjalan di jalan orang fasik, di kumpulan pencemooh, ya. Tetapi kesukaannya apa? Firman Tuhan. Dan merenungkannya kapan? Siang dan malam. Ya sampai loh kalau kita siang malam merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita kerja? Loh, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kan gitu. Di sini keindahan kekristenan. Jadi sekarang kalau Anda tanya pada saya orang paling bahagia di dunia saat sekarang ini. Even hidup saya ya bergejolak, nggak ada masalah. Ya, dihukum, ya saya dihukum atas perbuatan saya. Terima kasih God. Tapi ingat, saya bilang, kalau hukuman kita ditusuk pakai pedang, kita hanya rasakan sebagai ditusuk jarum. Kalau kita bersama Kristus. Ya. Ini hebatnya. Dan, gitu. Bisa dibilang bahwa semua ilmu yang Bapak pelajari bisa membantu umat Tuhan yang lain di setiap khotbah Bapak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah penting nggak sih para pendeta, para pengerja mengisi kepalanya dengan ilmu-ilmu seperti yang Bapak lakukan, ya teologi ya? Kita dikasih otak 100%. Tapi kita sadari, ya otak kita itu hanya digunakan 0,0000 sekian persen. Ya. Kalaupun yang menggunakan 1-5% mungkin orang-orang yang kayak Aristoteles, Plato dan sebagainya ya. Ini menurut penelitian loh. Ya, makanya otak kita tuh bersih banget ya karena jarang diisi. Kenapa sih kita bertanggung jawablah kepada apa yang Tuhan beri? Ya seperti saya bilang tadi, Matius 13 ayat 12. Whoever he has will be given more until an abundance. But who does not have, whatever he has taken from him. Saya udah kasih otak nih. Ya mungkin isi saya masih 0,00 sekian persen. Tuhan berikan saya hikmat Allah. Hikmat Allah loh. Ya. Supaya otak ini diisi dan untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Makanya saya ngajar. Saya jadi dosen. Ya, gitu. Lah kalau jadi dosen nggak tahu apa yang diajar gimana? Bener. Dan yang saya ajar ini kan calon-calon dokter semua S3. Iya. Ya orang-orang pintar semua. Lah kalau dosennya bodoh gimana?
ya kan? Bukan saya menamakan diri pintar, Ya. saya tetap belajar. Seperti itu. Nah, dari catatan kami juga Bapak ternyata banyak memimpin yayasan. Nah, kalau bicara yayasan kan pasti hubungannya dengan membantu orang lain. Ya. Nah, bisa cerita nggak Pak? Apa saja yang Bapak sudah lakukan di yayasan-yayasan yang Bapak Baik, sudah bikin? yang pertama tentunya saya bersyukur ya. Pertama saya dipertemukan dengan seorang sahabat namanya Pak Frank Hadi. Tahun 97 pada waktu krisis moneter. Ya, kami mendirikan Yayasan Dian Mandiri. Ya mungkin you bisa klik di itu. Dian Mandiri ini sekarang udah besar sekali, microfinance. Nah di sana kami membantu ya orang-orang yang tadinya cuma makan sekali, gimana supaya bisa makan 3 kali, ya supaya anak-anaknya nggak sekolah, bagaimana supaya mereka bisa sekolah. Satu-satunya kita beri usaha, ya usaha yang tapi kita kawal, ya makanya microfinance. Kita memberikan pinjaman, ya tanpa jaminan, sehingga mereka punya modal dan akhirnya meningkat kehidupan mereka. Nah, saya dengan Pak Frank Hadi, saya founder juga dengan Pak Frank Hadi, ya sekarang ini kita sudah punya aset cukup banyak. Ya. Aset kami mungkin lebih dari 50 miliar. Ya. Tetapi maaf, 1 rupiah pun, terutama saya, tidak pernah mengambil uang dari sana. Itu betul-betul dari Tuhan untuk Tuhan. Ya. Dan kami udah banyak membantu orang. Kalau anak-anak sekolah udah ribuan. Ya. Itu satu, yayasan namanya Dian Mandiri. Ada di Tangerang. Ya, tinggal diklik aja ya, Yayasan Dian Mandiri. Yang kedua, ada yayasan namanya El Safan. Nah, El Safan ini ada yang menarik. Karena El Safan ini anak-anak buta. Ya, anak-anak buta sekarang ini Tunanetra. Tunanetra, disabilitas. Selain tunanetra ada juga mereka yang double disabilitas lah, bukan cuma buta tapi juga keterbelakangan lah. Ya. Keterbelakangan. Nah, yang saya lihat keajaiban bagaimana Tuhan membantu. Saya tadinya dengar di RPK, yayasan ini. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya dengan istri saya coba melihat, saya sedih sekali. Lihat di kontrak udah mau diusir pada waktu itu di daerah Dermaga, Klender ya. Aduh, saya bilang gimana ya? Gitu. Waktu itu ya saya belum sebagai apa-apa di yayasan itu. Nah, singkat cerita, saya ada membawa beberapa klien saya lah ke yayasan itu. Dan inilah tangan Tuhan. Menjadi donatur. Iya, dari donatur. Ada satu yang namanya Pak Handoko. Saya cuma kenalkan hari ini, besoknya itu udah kirim mobil. Bayangin tuh, begitu tergeraknya langsung ya. Untuk yayasan itu. Untuk yayasan itu. Dan bahkan ya, saat sekarang ini, yayasan ini sudah punya gedung sendiri dengan nilai kurang lebih sekitar 15 miliar gedungnya. Dan yayasan ini juga menjadi perpanjangan berkat karena banyak yang donasi, ada beras, ada ini tetangga-tetangga ya, itu keamanan semua itu jadi diberkati. Jadi berkat. Dan yang lebih hebat, mereka buta tapi nggak pernah minta-minta. Ya, mereka berprestasi. Bahkan ada yang juara dunia. Seriosa. Ini hebat. Kalau juara dunia yang lain banyak sekali lah. Nah, Anda sekali-kali boleh undang. Namanya itu Pak Ritson Manyonyo. Yang Dewan Pengurus. Saya kebetulan dipercaya untuk sementara ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina di yayasan ini. Ya. El Safan. El Safan Foundation. Iya, El Safan. Pusatnya di kantornya di mana? Di belakang rumah saya kebetulan, di belakang rumah, nggak jauh. Iya. Dan itu bisa diakses di internet ya, bisa Pak? diakses di internet. Tinggal klik aja Yayasan El Safan langsung keluar. Ya, semoga God Lovers juga bisa diberkati ya lewat sejumlah yayasan yang dikelola oleh Pak An. Iya. Pak An, menurut Bapak dalam pelayanan apa yang merupakan visi besar Bapak sebenarnya dengan usia yang sudah Tidak cukup muda senior? lagi. Satu hal, saya belajar bahwa kita tidak bisa melakukan banyak kalau kita tidak tahu. Jadi pengetahuan itu amat sangat penting. Jadi pengetahuan itu sangat-sangat penting. Pengetahuan apa aja? Belajarlah. Anda sendiri pasti belajar untuk jadi host. Betul loh, baca kiri kanan, dengar. Nggak gampang. Demikian juga saya. Saya banyak mendengar. Untuk menjadi seorang pengkhotbah, saya harus mendengar khotbah-khotbah. Walaupun saya harus menjadi diri saya sendiri. Saya menjadi seorang lawyer, ya saya harus belajar. Apapun kita harus belajar. Tidak ada sesuatu tanpa belajar. Tetapi ingat,
habis belajar mengajarlah. Artinya apa? Memperpanjang pengetahuan kita. Ingat ya Matius 28, apa itu? Matius 28 ayat yang ke-19 20. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah, tapi terakhir suruh ngapain? Dan ajarlah mereka. Jangan udah baptis ditinggal ya. Tanggung jawab lah. Nggak boleh dong. Ya, jadi pelayanan itu betul-betul harus konsisten. Begitu. Jangan udah baptis tak cemplungin ya tinggal. Jangan. Ajar, itu yang paling penting, ajarnya itu. Mengajar. Makanya saya ngajar tuh sampai ke Semarang, saya jabanin. Ke Manado saya jalanin. Dan banyak jiwa dimenangkan. Itu harus pakai uang saya sendiri. Banyak jiwa dimenangkan. Saya tidak pernah menghitung itu. Tetapi setidaknya begini. Seperti itu saya ngajar. Yang saya ajar adalah ya, dari berbagai disiplin ilmu. Ada polisi, ada hakim, ya, ada jaksa, ada polisi, ada pengusaha, ada pendeta, karena profesi. Ya. Nah, yang saya banyak aja khusus pendeta. Pendeta ini bukan pendeta kecil-kecil, pendeta-pendeta besar. Yang jemaatnya tuh ribuan. Nah, kalau saya menginfluence, saya mempengaruhi satu pendeta yang jemaatnya ribuan, pendeta ini kemudian menularkan pengetahuan yang saya terima dari saya, tentunya based on Alkitab, apakah itu menjadi berkat? Daripada saya satu-satu ke jemaat, mendingan kan satu ini saya pegang. Iya kan? Saya betul-betul influence. Ada satu murid saya, itu pendeta besar. Nggak usah saya sebutlah namanya. Ya. Dia di Australia, di ini ngajarnya, jemaatnya. Dia bilang, saya praktekkan itu. Ya, saya khotbahkan apa yang Pak Anan ajarkan. Wah, luar biasa dampaknya gitu terhadap jemaat. Karena jemaat juga kasih kesaksian. Gitu loh. Nah, ini kan enak ya dengernya ya. Gitu. Jadi bukan sekedar basa-basi gitu. Nah, ini cara saya mempengaruhi. Itu. Jadi saya lebih baik mengajar satu orang yang punya pengaruh kepada ribuan orang. Ya, adalah orang-orang yang memang terjun ya untuk ke desa-desa begitu. Oh, memang itu bagus gitu. Tapi kebetulan ya, saya punya ilmu ini memang ya kebetulan saya dosen dipercaya. Kesempatan itu dipakai untuk itu. Seperti itu. Ya. Nah, menurut Bapak ini, apa sebenarnya faktor sukses Bapak? Life is a journey. Hidup itu perjalanan. Kita tidak boleh. Jadi gini, hidup itu seperti lingkaran. Ya, lingkaran yang tidak terputus. Kita sering mutus nih. Ya. Oh, saya di sini sakit. Di sini saya berhasil. Di sini saya gagal. Kan gitu. Ngerti maksud saya? Kita sering memutus yang namanya aliran kehidupan. Biarlah kehidupan ini berjalan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah berjalan dengan petunjuk. Misalnya Anda nih mau ke Amerika, ya, tentunya kan ada persiapan-persiapan, ya, ada petunjuk-petunjuk nanti yang harus ini kan, ya. Nah, persiapannya itu apa? Nah, dalam hidup ini persiapannya adalah pengetahuan, pengetahuan terhadap semua aspek kehidupan, ketuhanan, keuangan, hukum, ya, semua aspek kehidupan itu kita harus tahu. Supaya apa? Kalau sudah tahu, kita harus bisa jadi expert. Kalau kita expert, kalau misalnya saya seorang expert ekonom, pasti hidup saya nggak terlalu susah. Tapi bukan kaya ya. Kaya bukan dosa. Miskin bukan aib. Ya. Jadi kalau sekarang saya bisa jadi kaya nggak? Bisa. Tapi kalau caranya nggak benar, saya ngapain? Saya nggak mau. Apa bedanya saya dengan dunia? Makanya saya senang sekali Roma 12 ayatnya yang kedua. Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by renewal of your mind. Berubahlah dengan perubahan akal pikiran. Apa itu? Tetapi Roma 13-nya bilang apa? Janganlah engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Jadi kita tahu dirilah, ya. Kalau saya sekarang, Pak Anan nggak mau jadi presiden. Ngapain mikir jadi presiden? Kalau jadi presiden itu kan harus masuk ke partai. Itu dulu kan. Ya saya tahu diri lah. Saya nggak mikir sampai ke sana. Ya saya mikir karena saya punya pengetahuan begini, udah jadi dosen. Oh ya karena saya punya license ini, oh ya udah saya jadi pengacara. Advokat. Seperti itu. Gitu kan. Jadi advokat kan harus kaya. Enggak. Ya enggak. Kalau memang Tuhan, kan Tuhan bilang,
Ya, ada yang kasih 5 talenta, 2 talenta, 3 dan 1. Iya. Barang siapa yang diberi banyak, ingat loh, akan diminta pertanggungan jawab yang banyak juga. Jadi orang-orang kaya kan begitu, hati-hati kehidupan engkau. Yang enak tuh cukup. Mau ke Amerika ada. Cukup, ya. Cukup. Beli Iya mobil kan? cukup. Mobil beli cukup. Luar biasa. Saya pernah bercanda begini. Iya. Ya, saya pernah bercanda begini. Yuk kalau sekarang punya uang, ya 1 miliar, pengen beli mobil, nggak usah doa. Nggak usah doa. Nggak usah doa, ngapain? Yuk tinggal datang ke bank, ambil duitnya, beli mobil. Kan gitu. Tetapi kalau sekarang, Anda nggak punya uang, pengen mobil. Ya kan? Mobilnya harganya gila lagi. Ya 1 miliar. Apa yang harus lakukan pertama? Berdoa. Doalah. Doa itu berisi 2, permohonan dan ucapan syukur. Tapi kita harus jadi orang benar dulu, supaya ada kuasa. Jadi waktu kita berdoa nih, ya, Markus 11 ayat 24 itu terpenuhi. Apa Markus 11 ayat? Apa yang kau minta dan doakan, percayalah. Engkau sudah, apa yang kau minta dan doakan itu sudah engkau Terima. terima, itu dia. Lah kalau kita nggak punya iman seperti itu, doa kita kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nggak ada powernya. Padahal tadi kita diajarkan berdoa yang punya kuasa Allah. Kuasa Allah itu apa sih? Apa yang begini? Kalau engkau bersama ada di dalam aku di dalam engkau, apa saja yang kau minta dikabulkan. Jadi yang harus kita lakukan apa? God first and you get everything. Ya, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka yang lain. Jadi yang lain-lain itu mobil, itu segala macam itu bonus. Iya kan? Bonus lah. Luar biasa. Iya kan? Nah, seperti itu. Terakhir Pak, ya. Ada nggak pesan-pesan untuk God lovers? Kita sebut pemirsa kita dengan God lovers. Ya. Oke. Untuk God lover, ingatlah, ya, segala sesuatu itu pertama datangnya dari Tuhan yang menentukan. Tetapi kita diberi kesempatan untuk mewujudkan apa yang Tuhan inginkan terhadap diri kita. Jadi cari tahu dulu apa kehendak Tuhan untuk diri kita. Jadi kita nggak salah jalan. Yang kedua, untuk supaya bisa tahu seperti itu, carilah pengetahuan. Belajar, belajar, dan belajar. Nggak ada endingnya belajar sampai nanti kita masuk kubur. Nggak ada endingnya. Makanya ada murid saya umurnya 80 tahun. Kok masih belajar? Dia punya semangat hidup. Itu yang harus kita hargai. Ya, demikian juga, apa saya menyebutnya? God lovers. God lover. Ya, apalagi yang muda-muda nih. Ya, jangan engkau dinakbobokan jangan engkau cepat puas dengan apa yang engkau hasilkan. Jangan engkau memotong rantai kehidupan itu. Ya, tapi biarkanlah rantai kehidupan itu berjalan terus. Ya, dan nikmatilah itu. Ya, karena setiap perjalanan hidup kita itu kita harus nikmati. Karena Filipi 4 ayat 8 kan bilang, ya, apa yang adil, apa yang enak dengar, pikirkanlah itu. Kita pikirkanlah hal-hal yang enak gitu loh. Kalau ada datang nih pikiran yang nggak enak, ya contohnya begini ya, misalnya, aduh, ini orang mau datang nih, nagih hutang saya gitu. Kalau kebetulan saya punya hutang, ini misal, ya, ini kan pikiran, itu saya buang. Makanya hidup saya nggak pernah mau utang. Sejujurnya nih, saya nggak mau berhutang. 0% debt. Usahakan itu. Kalau bisa hidup paling enak itu nggak punya utang. Tenang. Tapi untuk ekonom kan salah saya. Ya. Harus kalau berutang. pengusaha harus berutang. Kalau bank itu harus berutang. Itu kan dianggap orang yang dipercaya. Iya kan? Tapi saya banyak belajar orang sukses tidak berutang. Kenapa kalau saya nggak usah hutang, kenapa saya harus berutang? Gitu. Ya, ini contoh-contoh kehidupan yang simple, ya, itu pengetahuan. Yang ketiga adalah, ya, lakukanlah apa yang kamu senangi, yang positif tentunya, ya. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi, itu nggak ada rasa capeknya, nggak ada itu. Coba deh, kalau memang kamu senang apa, lakukan itu. Saya senang otomotif, 3 hari 3 malam tentang otomotif saya, hobi banget. Jabanin. Orang sampai hobi. Nah, jadi lakukan. Ya, untuk God lover, simple lah. Hidup itu simple. Ya, depend on you and God. Luar biasa. Pak An, yes. Terima kasih atas segala pengajaran
berapa SKS hari ini, Pak. Dan saya sangat terberkati dan mudah-mudahan juga God Lover terberkati. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak An. Sama-sama. Kami berdoa semoga Pak An bisa terus berkarya buat Indonesia, Amin. Terima kasih. buat seluruh gereja-gereja. Terima kasih. Tuhan Ya, berkati Pak. Sama-sama. Sama-sama. Karena apa yang saya lakukan sekarang ini belum sebutir pasirnya sebenarnya. Luar Masih banyak biasa. yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, God Lovers, demikian tadi perbincangan yang luar biasa dengan Pak An Silviana. Bagaimana dia bisa memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Bagaimana dia diuji dan disekolahkan dalam sekolah kehidupan. Dan dia bisa dipulihkan kembali. Dan bagaimana dia punya semangat untuk terus belajar sampai di hari tua. Semoga apa yang kami perbincangkan menjadi berkat bagi semua God Lovers yang mendengarkan. Saya Apose Aplonis Lase bersama kru Diaspora TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu.